Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Andriano. Saya mahasiswa Teknik Arsitektur Universitas Eka Sakti. Di sini saya akan menjelaskan pemilihan material untuk rumah di lahan terbatas menggunakan desain kontemporer. Sebelum lebih lanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu kontemporer. Kontemporer adalah gaya desain yang kekinian atau yang sedang banyak digunakan pada bangunan pada masa sekarang ini. Gaya kontemporer ini berkembang pesat mulai tahun 1940 sampai sekarang. Kriteria rumah kontemporer yaitu bentuk atap, yang kedua pencahayaan alami, 3 ruang lebih terbuka, 4 material eksterior, yang kelima penggunaan material bernuansa natural. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemilihan material untuk lantai. Saya akan menjelaskan beberapa alternatif. Yang pertama, keramik. Kelebihan keramik yaitu daya tahan yang cukup lama, memiliki berbagai variasi, mudah dibersihkan, dan tidak menyerap air. Kekurangannya, permukaan keramik cenderung dingin, tidak menyerap panas, memiliki tekstur yang licin dan gampang pecah. Yang kedua yaitu material laminate parket. Kelebihannya, memiliki berbagai macam variasi, mudah dibersihkan, kokoh, dan tahan lama. Kekurangannya, membutuhkan keahlian yang khusus dalam pemasangan, menimbulkan bunyi dan permukaan yang licin. Yang ketiga, material vinyl. Kelebihannya lebih awet, tekstur nyaman dipijak, memiliki berbagai aneka warna dan motif, dan pemasangan yang cukup mudah. Kekurangannya, vinyl mengandung PVC yang sedikit berbahaya dan mudah rusak terhadap benda tajam. Yang keempat, material lantai acian poles. Kelebihannya tingkat ketahanan tinggi, mudah merawatnya, ramah lingkungan, dan dingin. Kekurangannya, keras atau kurang nyaman, lembab, dan sulit diperbaiki. Dari beberapa macam alternatif material, maka bangunan rumah di lahan terbatas ini menggunakan lantai acian poles. Yang kedua yaitu pemilihan material dinding. Alternatif pertama yaitu kayu atau papan. Kelebihannya ramah lingkungan, lebih ekonomis, kokoh, dan kuat. Kekurangannya gampang rusak karena cuaca dan mudah terbakar. Yang kedua, material bata. Kelebihannya mudah pemasangannya, tahan terhadap cuaca, dan harganya terjangkau. Kekurangannya, bata cenderung berat yang menyebabkan beban pada bangunan dan boros material perekat. Yang ketiga, material kaca. Keuntungannya mampu memaksimalkan cahaya dan pemandangan, mudah perawatannya, kedap suara, dan menahan panas dari luar. Yang kekurangannya, pemasangan lebih rumit, tidak tahan terhadap benturan. Dari beberapa macam alternatif di atas, maka desain rumah ini memakai 2 material, yaitu dinding bata dan kaca. Selanjutnya, pemilihan material untuk plafon. Alternatif pertama yaitu plafon triplek. Keuntungannya, harganya murah, bertekstur halus, proses pemasangan mudah, dan kuat tahan lama. Kekurangannya, tidak tahan terhadap api dan mudah lembab bila terkena air terus-menerus. Yang kedua, material plafon gipsum. Keuntungannya, harga relatif murah, tersedia berbagai motif, tampilannya menarik dan mewah, mudah dalam perawatan. Kekurangannya yaitu tidak tahan terhadap air, mudah kusam, dan harus dirawat secara berskala. Yang ketiga, material plafon lumber sharing. Keuntungannya mudah dalam pemasangan, meredam panas dan dingin, terlihat mewah dan natural. Kekurangannya, pengerjaan lebih lama dan harga relatif mahal. Dari berbagai macam alternatif, maka plafon yang digunakan pada bangunan rumah ini yaitu plafon gipsum dan lumber sharing. Selanjutnya, pemilihan material atap. Desain atap yang digunakan pada rumah ini ada 2 macam, yaitu atap sandar atau skillion dan atap datar. Alternatif material atap sandar yaitu yang pertama, genteng metal. Kelebihannya warna bervariasi, harga lebih terjangkau, dan lebih ringan dari genteng beton dan keramik. Kekurangannya, daya serap panas lebih tinggi, bunyi berisik saat hujan, dan jika terinjak berisiko pecah atau melengkung. Yang kedua, atap seng. Kelebihannya tidak mudah berkarat, pemasangan yang mudah, ringan, dan mudah ditemukan. Kekurangannya, berisik jika terkena hujan, dan seng menghantar panas jadi di dalam ruangan terasa panas. Yang ketiga yaitu atap bitumen. Kelebihannya tahan air dan panas, memiliki berbagai variasi, kedap suara, dan sesuai untuk berbagai macam atap. Kekurangannya, harga relatif mahal dan biaya perawatan yang relatif mahal juga.
Yang keempat, atap zinc kalum. Kelebihannya tahan terhadap korosi, lebih ekonomis, dan tahan terhadap suhu yang tinggi. Kekurangannya, menimbulkan suara nyaring saat hujan dan menyerap suhu yang tinggi, maka bagian rumah terasa panas. Dari berbagai macam alternatif di atas, maka material atap yang digunakan pada atap standar atau skillion yaitu atap zinc kalum, dan material untuk atap datar sendiri yaitu dak beton dan juga dapat difungsikan sebagai rooftop atau skylight. Dari penjelasan tadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.